Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 811. Hanya kamu. Aku khawatir kamu terlalu banyak berpikir. Pelayan laki-laki itu tidak menoleh ke belakang, tatapannya masih melihat ke arah Gu Qinglian dan Long Zaitian. Hei, apa maksudmu? Aku pacarmu, apa kamu tidak mau tinggal bersamaku? Pelayan sangat marah ketika dia mendengar ini. Ahem, aku bercanda, aku salah. Ketika pelayan laki-laki mendengar kata-kata itu, dia sangat malu dan jujur, dan tanpa sengaja mengatakan yang sebenarnya. Ngomong-ngomong, aku tidak peduli. Aku marah. Tidak bisa lewat tanpa tas LV. Pelayan tampak seperti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu bernilai puluhan ribu. Bagaimana bisa ada begitu banyak uang? Pelayan laki-laki itu tampak pahit dan asli. Kalau begitu kamu bisa mendapatkan satu seharga 300 yuan, kan? Pelayan itu juga merasa bahwa dia terlalu berlebihan, jadi dia berkata. Upah mereka, saya khawatir butuh beberapa bulan untuk membeli tas LV. Ya, pasti ada. Pelayan laki-laki itu berkata dengan cepat. Baiklah, aku akan memaafkanmu kali ini. Pramusaji merasa puas dengan penampilan pramusaji laki-laki, jadi dia pergi dengan puas. Sayang, ini dia. Gu Qinglian meraih tangan besar Long Zaitian, mendekati deretan gantungan baju, menunjuk ke sebuah rok dan berkata. Ini adalah jumpsuit align dengan keliman tidak beraturan. Mencoba. Long Zaitian tidak mengatakan apa-apa, tetapi berkata. Oke, pelayan, bantu aku dengan gaun ini. Mendengar ini, Gu Qinglian berteriak. Ya, Nona. Saat ini, pelayan datang. Hanya saja ketika dia melihat penampilan Gu Qinglian, dia langsung terpana, tidak heran bocah konyol itu benar-benar tercengang, wanita ini memang cantik. Sebagai seorang wanita, dia merasa bahwa Gu Qinglian sangat cantik. Dibandingkan dengan sosok dan penampilan Gu Qinglian, dia merasa malu. Oke, kamar pas ada di sana. Dengan senyum di wajahnya, pelayan itu menatap Gu Qinglian dengan sedih. Oke. Aku akan mencobanya dulu, dan aku akan meneleponmu jika itu cocok untukku. Gu Qinglian menanggapi, lalu berkata, Oke, Nona, jangan ganggu kalian berdua. Pelayannya juga sangat berpengetahuan, dia tersenyum dan turun. Memegang roknya, Gu Qinglian meraih tangan Long Zaitian, dan menuju ke ruang pas, langsung menarik Long Zaitian ke ruang pas. Ada apa? Hal-hal ini, haruskah kita pulang dan melakukannya dengan baik? Long Zaitian tampak bingung. Baru-baru ini ada laporan di internet bahwa banyak pasangan mencari kegembiraan di ruang pas, tetapi Long Zaitian adalah orang yang sangat konservatif. Selain itu, dia percaya bahwa jelas tidak pantas melakukan hal-hal yang berantakan di tempat seperti ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku akan membunuhmu. Ketika Gu Qinglian mendengar ini, wajahnya yang cantik memerah, dan dia berkata dengan marah. Lalu kenapa kau menarikku? Long Zaitian bertanya, apakah kamu tidak membaca berita terbaru? Dikatakan bahwa mungkin ada kamera yang dipasang di ruang pas. Gu Qinglian sedikit khawatir. Bagaimana kau tahu aku bisa melihat kamera lubang jarum? Long Zaitian bertanya, aku tidak tahu, tapi kupikir pasti ada jalan. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata, biar kulihat. Long Zaitian memahami kekhawatiran Gu Qinglian, jadi dia mengeluarkan ponselnya. Baginya, mengidentifikasi hal-hal seperti kamera lubang jarum adalah hal yang mudah. Di antara mata kuliah yang pernah ia pelajari sebelumnya, mengidentifikasi peralatan penyadapan dan pemantauan khusus adalah salah satu mata kuliah wajib. Baginya, kamera lubang jarum adalah jenis alat penyadap paling rendah yang pernah dia hubungi. Selain itu, kamera lubang jarum yang dibuat oleh non-spesialis semacam ini adalah yang paling mudah ditemukan. Long Zaitian mengeluarkan ponselnya, lalu menutup pintu kamar pas dan mematikan lampu. Ruang pas toko pakaian kelas atas semacam ini masih sangat besar dan luas. Saat lampu dimatikan, seluruh ruang pas menjadi gelap gulita. Untuk apa ini? Tanya Gu Qinglian. Tidak sulit untuk mengidentifikasi kamera lubang jarum. Kamera lubang jarum umumnya menggunakan pengenalan inframerah. Dalam kegelapan, kamera ponsel kita dapat menangkap sinar inframerah ini. Jika ada titik merah atau garis merah di kamera ponsel kita, pada dasarnya dapat dikonfirmasi bahwa ada kamera lubang jarum.
Long Zaitian menyalakan kamera ponselnya dan memeriksa setiap tempat di kamar pas satu persatu. Masih bisa seperti ini. Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit terkejut. Dia tiba-tiba merasa sedikit bingung, bagaimana pria ini bisa mengetahui begitu banyak hal. Setelah beberapa saat pemeriksaan, tidak ditemukan kelainan. Oke, tidak masalah. Bukankah kamu membeli pakaian sebelumnya tanpa mencobanya? Long Zaitian bertanya. Belanja online. Aku jarang pergi ke toko untuk membeli baju. Bukannya kamu tidak tahu kalau baju di toko itu sangat mahal, oke. Mendengar ini, Gu Qinglian mengedipkan matanya yang indah, dan berkata dengan serius. Oke sekarang, habiskan uangmu, jangan sia-siakan. Gu Qinglian menjawab, uangku bukan uangmu. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Sayang, kesadaranmu semakin tinggi. Mendengar ini, Gu Qinglian tersenyum manis, dan menepuk kepala Long Zaitian, sedikit imut dan asli. Kalau begitu cepat dan coba. Desak Long Zaitian. Kalau begitu kamu keluar. Gu Qinglian berkata dengan menyedihkan. Apa masalahnya? Long Zaitian bingung. Pergi, keluar, berhenti main-main. Gu Qinglian menepuk bahu Long Zaitian, mendorong Long Zaitian keluar, dan menutup pintu. Sekitar 3 atau 4 menit kemudian, Gu Qinglian keluar dari kamar pas. Bagaimana? Gu Qinglian datang ke cermin, berbalik dan bertanya pada Long Zaitian. Gaun tidak beraturan memiliki sedikit gaya nakal, dan desain alain membuat Anda terlihat kurus dan elegan, dan pinggang ramping pas untuk sosok tinggi Anda. Long Zaitian mengelus dagunya, seolah menunjuk sesuatu. Benarkah itu? Ketika Gu Qinglian mendengar ini, dia sedikit terkejut. Melihat ke cermin, wajahnya yang cantik memerah, terlihat jelas bahwa kata-kata Long Zaitian sangat membantunya. Pria bau ini terkadang cukup pandai berbicara. Tentu saja, kamu juga tahu bahwa aku adalah orang yang lebih lurus, tampan, dan tampan. Long Zaitiansha serius dan otentik. Baiklah, beli. Tanya Gu Qinglian. Beli. Long Zaitian menjawab. Pelayan. Teriak Gu Qinglian. Nona, ada apa? Kali ini, pelayan laki-laki yang datang, dan ketika dia melihat Gu Qinglian mengenakan baju baru, dia tertegun lagi. Aku ingin gaun ini, kata Gu Qinglian. Oke, Nona, gaun ini sangat cocok untukmu, dan sangat cocok dengan penampilan dan temperamen wanita itu. Pria ini benar-benar beruntung. Istrimu sangat cantik, terutama setelah mengenakan gaun ini. Pelayan laki-laki itu asli. Terima kasih. Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa pemuda ini dengan tulus memuji Gu Qinglian, kejernihan di matanya menunjukkan bahwa dia bukan orang yang kotor, tetapi hanya menghargai kecantikan. Bab 812. Nona, apakah Anda memakainya seperti ini, atau melepasnya, dan saya akan mengemasnya untuk Anda dan mengambilnya? Pelayan laki-laki itu bertanya lagi. Aku akan melepasnya. Gu Qinglian berkata, dia melihat ke cermin lagi, dia masih sangat puas dengan gaun ini. Saat ini di pintu, 3 orang masuk. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dengan wajah berminyak, mengenakan jas biru, dasi warna-warni, sepatu kacang di kakinya, dan rambut belakang yang disisir rapi. Di belakang pemuda berwajah berminyak, diikuti seorang lelaki tua dengan kepala terangkat dan seorang pemuda kurus. Jelas, lelaki tua dengan kepala terangkat tinggi dan lelaki muda kurus itu adalah pelayannya. Begitu pemuda berwajah berminyak itu memasuki pintu, tatapannya langsung menarik perhatian Gu Qinglian, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersinar. Dari kejauhan, wanita ini berpenampilan luar biasa, dengan sosok yang tinggi dan proporsional, serta kaki putihnya yang panjang sangat menarik. Hanya dengan melihat profilnya, bisa dibayangkan kecantikannya yang tiada taraf. Tampaknya merasakan tatapan yang berlebihan dari sini, Gu Qinglian melirik ke sisi ini, kilatan rasa jijik muncul di matanya yang indah. Dia membenci orang lain yang memandangnya seperti ini. Setelah bertukar kata dengan Long Zaitian, dia menuju ke ruang pas. Long Zaitian juga sepertinya memiliki perasaan di hatinya, ketika dia melihat ke atas, dia mengerutkan kening, matanya dingin. Tanpa diduga, ada produk yang luar biasa di kota Linjiang. Setelah melihat Gu Qinglian, pemuda berminyak itu tidak bisa menggerakkan matanya. Dia sangat senang melihat Gu Qinglian sehingga dia bahkan tidak memperhatikan orang-orang di sekitar Gu Qinglian. Setelah mengucapkan kalimat seperti itu, dia pergi dengan penuh semangat. Tapi saat ini, dia ditarik kembali oleh pria tua di sampingnya.
Apa yang sedang kamu lakukan? Pemuda berminyak itu bertanya dengan sangat tidak puas. Orang tua, tuan muda menyukai wanita itu, apakah kamu tidak punya mata? Mengapa kamu tidak membantu tuan muda mendapatkan wanita itu? Pemuda kurus di sebelah pemuda itu berpura-pura kuat dan otentik. Tuan Liao meminta saya untuk melindungi keselamatan tuan muda Liao. Dia tidak mengatakan bahwa dia membutuhkan saya untuk membantu tuan muda Liao bermain trik. Nada suara lelaki tua itu dingin dan asli. Itu tidak bisa dihentikan, apa yang harus aku lakukan, apakah kamu masih bisa mengendalikannya? Liao Jiawei tiba-tiba tertawa, dan berkata dengan marah dan sambil tersenyum. Apakah orang tua yang keras kepala ini benar-benar, yang mengira dia adalah ayahnya, hanya pamer di depannya? Anda masih ingin mengurus urusannya. Aku tidak bisa mengaturnya. Tapi hal yang membahayakan keselamatan tuan muda, budak tua harus membereskannya. Nada suara lelaki tua itu dingin dan asli. Orang tua, apa yang kamu bicarakan? Tuan muda naksir seorang wanita, bahaya apa yang bisa terjadi? Pria muda kurus itu berkata dengan sinis. Tuan muda tidak bisa menggerakkan wanita ini. Nada pria tua itu masih dingin. Mengapa? Liao Jiawei bingung saat mendengar ini. Pria di sebelahnya harus menjadi suaminya. Pria tua itu memandang Long Zaitian dari kejauhan, dan berkata dengan nada tenang dan autentik. Ada apa dengan suamiku? Bukannya aku, Liao Jiawei, tidak pernah bermain dengan wanita yang sudah menikah. Wanita yang sudah menikah bahkan lebih kuat. Apakah kamu tidak mengerti? Kata Liao Jiawei dengan senyum cabul. Suaminya berjalan dengan ringan dan mantap. Meskipun kita berjauhan, aku bisa merasakan aura yang menakutkan dalam dirinya. Dia adalah seorang master. Aku tidak bisa main-main dengan orang ini. Lelaki tua itu menatap Long Zaitian dengan nada dingin dan otentik. Jangan khawatir, jika aku bersikeras memprovokasi dia hari ini. Liao Jiawei sangat kesal saat mendengar ini. Kalau begitu jangan salahkan lelaki tua itu karena bersikap kasar. Demi keselamatan tuan muda, lelaki tua itu hanya bisa bersikap kasar. Mendengar ini, lelaki tua itu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Orang tua, kamu berani berbicara dengan tuan muda seperti itu, sudahkah kamu bertanya padaku? Pemuda kurus di sebelah Liao Jiawei sedikit sombong saat mendengar kata-kata itu. Tatapan lelaki tua itu dingin, dan dia memandang pemuda kurus itu. Pemuda kurus itu merasakan tatapan dingin ini, dan tiba-tiba merasakan firasat buruk, dia merasa takut, menelan, dan berkeringat di dahinya. Limbah. Orang tua itu mengatakan sesuatu dengan sangat sinis. Benar-benar tidak bisa. Liao Jiawei bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Tidak bisa. Orang tua itu berkata dengan sangat tegas. Lupakan. Liao Jiawei tidak punya pilihan selain mengatakannya. Kakak Liao, kenapa kamu di sini dulu? Tidak bisakah kamu menunggu? Pada saat ini, sebuah suara menyihir masuk, suaranya renyah, seorang wanita berusia 25 atau 6 tahun, dengan riasan tebal dan riasan ringan, sangat mempesona. Berjalan memutari pinggang ular air, dan sekitar untuk memeluk tangan Liao Jiawei. Tetapi ketika Liao Jiawei melihat seorang wanita, tidak ada banyak keinginan di matanya, dan hatinya hanya merasa tumpul. Dibandingkan dengan Gu Qinglian, wanita mempesona ini terlalu jauh tertinggal, tidak peduli sosok atau penampilannya. Oke, jauhi aku. Liao Jiawei sedikit jijik. Ada apa? Aku sangat ingin memikirkan Liao Shao akhir-akhir ini. Wanita mempesona itu memeluk lengan Liao Jiawei, dan menggosok sosoknya yang bergelombang bolak-balik, yang membuat kebodohan Liao Jiawei semakin memudar. Tuan muda Liao, tidakkah Anda ingin membeli pakaian untuk orang lain? Selama mereka membeli pakaian yang mereka sukai, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan malam ini, karena itu milik Anda. Wanita mempesona itu menawan dan otentik. Pembelian. Liao Jiawei mengucapkan sepatah kata pun, tetapi dia masih tidak bisa melupakan Gu Qinglian. Wanita ini sangat menakjubkan bahkan hanya dengan melihatnya saja akan memberinya kesan yang mendalam, membuatnya tidak pernah melupakannya. Setelah sekitar 5 atau 6 menit, Gu Qinglian akhirnya keluar dari kamar pas. Ayo suamiku. Gu Qinglian menyeret Long Zaitian ke meja depan dan meminta pelayan untuk mengemas kembali gaunnya setelah membayar tagihan, dia dan Long Zaitian meninggalkan toko pakaian. Melihat punggung Long Zaitian dan Gu Qinglian pergi, Liao Jiawei sangat rakus. Selidiki dan cari tahu dari mana wanita ini berasal.
Liao Jiawei memberikan instruksi kepada pemuda kurus di sampingnya. Ya Tuan. Pria muda kurus itu mendengar kata-kata itu dan menjawab. Wanita mempesona di pelukan Liao Jiawei merasa sakit saat mendengar kata-kata ini. Ternyata Tuan Muda Liao menyukai wanita lain. Wanita mempesona itu masam dan asli. Apapun yang terjadi, malam ini, aku akan memberimu makan, dasar pelacur kecil. Liao Jiawei mencibir di sudut mulutnya, dan meraih pantat wanita mempesona itu, dan wanita mempesona itu berseru. Tuan Muda Liao benar-benar jahat, tapi aku menyukai keburukanmu. Semakin buruk dirimu, semakin aku menyukaimu. Wanita mempesona itu tertawa terbahak-bahak, dan mereka berdua berbicara dan tertawa seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Kemudian melanjutkan mengunjungi toko pakaian, bertingkah lebih seperti tidak ada orang lain. Setelah membayar tagihan, Gu Qinglian bergegas keluar dari toko pakaian. Apa yang kamu lakukan dengan terburu-buru? Ditahan oleh Gu Qinglian dan terlihat cemas, Long Zaitian bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tidak merasakannya? Ketika Gu Qinglian mendengar ini, wajahnya sedikit jijik. Merasa apa? Long Zaitian bertanya balik, dia kira-kira tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia tetap bertanya. Bab 813. Pria yang baru saja masuk memiliki mata yang menjijikkan. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya, sedikit tidak senang. Bagaimana kalau aku pergi dan menggali bola matanya? Long Zaitian mencibir saat mendengar kata-kata itu. Dia juga merasakan tatapan menjijikkan itu. Lupakan saja, jangan membuat masalah. Kota Linjiang sangat besar, tidak akan ada kesempatan untuk bertemu dengannya di masa depan. Gu Qinglian memeluk lengan Long Zaitian, menggelengkan kepalanya dan berkata, lain kali kita bertemu, kita harus menggali bola matanya. Melihat istriku dengan tatapan itu sangat bagus. Long Zaitian berkata dengan sedikit marah, dia juga membenci tatapan seperti itu di dalam hatinya, dan tatapan seperti itu, dengan pelanggaran yang jelas. Ayolah, kenapa kamu begitu kejam? Kamu hanya ingin mencuri bola mata orang lain setiap hari. Mendengar ini, Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan marah. Namun, dia sedikit bahagia di hatinya. Kemampuan Long Zaitian untuk mengatakan kata-kata seperti itu membuktikan bahwa dia peduli pada dirinya. Pada saat ini, Gu Qinglian merasakan keberadaan penuh di hati Long Zaitian. Kekerasan juga tergantung siapa yang menjadi sasaran. Misalnya, saya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anda. Long Zaitian terlihat bermartabat dan otentik. Kamu tidak. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata ini, dia langsung teringat malam-malam yang sangat melelahkan itu. Pria ini terkadang benar-benar seperti binatang buas, dan terkadang dia bahkan merasa bahwa dia tidak dapat menahan siksaan sama sekali. Memilikinya, Long Zaitian bertanya dengan serius. Abaikan kamu, tak tahu malu. Lu Qinglian sedikit tersipu, dan berkata dengan marah. Dia mengambil langkah pertama dan menuju ke tempat di mana mobil itu diparkir. Long Zaitian menekan remote control di tangannya, membuka pintu mobil, dan Gu Qinglian duduk sendiri di kopilot. Kalau begitu aku akan bersikap lembut mulai sekarang. Long Zaitian masuk ke mobil dan berkata dengan tenang. Kamu masih bilang. Gu Qinglian tersipu, memukul bahu Long Zaitian 2 kali, lalu menutupi wajahnya, sangat kesal. Long Zaitian hanya tersenyum mendengar kata-kata itu, lalu menyalakan mobil dan pulang. Setelah beberapa saat, Gu Qinglian melupakan rasa malu sebelumnya lagi, membuka makanan ringan di dalam mobil, dan memberi makan Long Zaitian. Apa yang disebut perpisahan kecil lebih baik daripada pengantin baru, meskipun hanya 2 hari, tetapi Gu Qinglian merasa bahwa keduanya telah lama berpisah. Dalam perjalanan pulang, melewati pasar sayur, Gu Qinglian masuk dan mencari. Mungkin karena Long Zaitian kembali hari ini, jadi dia membeli banyak bahan, dan dia ingin memasak sendiri. Sesampainya di rumah, Long Zaitian menghentikan mobilnya dan berjalan pulang 2 kali sebelum menghabiskan semua makanannya. Ketika dia memarkir mobil dan kembali ke rumah, Gu Qinglian sudah sibuk di dapur. Long Zaitian masuk. Kamu bisa membantuku. Aku akan memasak sendiri makanan hari ini. Gu Qinglian jelas dalam suasana hati yang baik, jadi dia berbicara dengan Long Zaitian. Tentu, Long Zaitian hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Ngomong-ngomong, keluarga telah menyelesaikan akuisisi 2 perusahaan dari keluarga Wang. Salah satu dari 2 perusahaan ini bernama Tianlin Pharmaceutical Research and Development Co., Ltd.
Perusahaan ini memiliki pusat penelitian dan pengembangan farmasi, yang merupakan perusahaan farmasi kelas 1 di kota Linjiang. Pusat R&D, bahkan di seluruh negeri, dapat menempati peringkat pertama. Perusahaan lain disebut Tiansu Medical Devices Co., Ltd., sebuah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam peralatan medis, yang sejalan dengan bisnis utama keluarga. Saat sibuk dengan pekerjaan, Gu Qinglian memperkenalkan Long Zaitian. Jika Anda belum berbisnis, bisnis Anda saat ini harus menjadi penelitian dan pengembangan farmasi. Sekarang Anda memiliki kesempatan seperti itu, Anda harus memegang pusat penelitian dan pengembangan farmasi ini di tangan Anda. Ini adalah departemen paling berharga di seluruh perusahaan. Long Zaitian berkata dengan tenang saat mendengar kata-kata itu. Sama seperti yang saya pikirkan. Kedua perusahaan ini dikelola oleh orang yang sama. Zhong Guang, seorang manajer profesional, awalnya adalah anggota keluarga Wang. Sekarang keluarga Wang telah runtuh, dia mungkin perlu mencari pendukung baru. Namun, loyalitas orang ini perlu diverifikasi, dan membiarkan Anda pergi dengan saya berarti membiarkan Anda memegang mata. Setelah mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian setuju, lalu menganalisis kata-kata itu dengan tertib. Kamu sangat mempercayai tatapanku. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum kecut. Itu benar. Aku merasa bahwa kamu, sebagai manusia, selalu bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya berada di jalan yang benar. Baiklah. Pada hari Senin, saya akan pergi dan melihat-lihat dengan Anda. Apakah ada janji? Long Zaitian bertanya. Hari ini hari Sabtu, dan aku punya janji dengan Zhong Guang pada hari Senin, jam 2 siang, di Tianlin Medicine. Gu Qinglian menjawab. Aku tidak punya masalah di sini. Long Zaitian melanjutkan. Waktu berlalu dengan cepat, pada hari Minggu, Long Zaitian tidak keluar, tetapi tinggal di rumah bersama Gu Qinglian dan Long Xiaoxi. Sekitar pukul 3 atau 4 sore, dia menerima telepon dari Chen Xiangtian. Tuan Long, semuanya berjalan sangat baik. Sangguan Bolin telah diselamatkan oleh orang-orang yang peduli. Orang-orang di pihak kami hanya terluka ringan dan telah dikirim ke rumah sakit. Kami tidak dapat menyalahkan mereka atas kecelakaan seperti itu. Setelah menghubungkan telepon, suara Chen Xiangtian datang dari ujung telepon. Oke, mulai sekarang, kamu ikuti saja prosedur normal dan lakukan hal-hal senormal yang kamu mau. Long Zaitian memberi perintah dan berkata dengan tenang. Itu adalah kecelakaan mobil yang direncanakan dengan baik, dan tentu saja tidak ada yang bisa disalahkan. Oke, aku mengerti. Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia menjawab. Keduanya melakukan percakapan singkat sebelum menutup telepon. Setelah menutup panggilan Chen Xiangtian, panggilan Lei Hu datang. Bagaimana kabar di sisimu? Setelah menjawab telepon, Long Zaitian adalah yang pertama berbicara. Kemajuannya sangat lancar. Sekarang Sangguan Bolin setuju dengan kita. Saya menelepon untuk melaporkan situasinya dengan Tuan Long, dan pada saat yang sama menanyakan langkah selanjutnya, apa yang harus kita lakukan. Lei Hu bertanya, bawa orang ke Hongdaoko, aku akan pergi ke sana sekitar jam 8 malam. Long Zaitian melihat waktu, lalu berkata, oke, aku mengerti. Lei Hu menanggapi. Juga, jangan lupa untuk membawa kakek nenek keluarga Jiang bersamamu. Malam ini, mereka adalah protagonisnya. Long Zaitian mengambil keputusan, lalu berkata, dimengerti, jangan khawatir, Tuan Long, saya pasti akan mengaturnya dengan benar. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia menepuk dadanya lagi dan berkata, oke, kamu pergi tentang urusanmu sendiri. Long Zaitian menjawab. Mengatakan itu, keduanya menutup telepon masing-masing. Long Zaitian melihat waktu lagi, sudah lewat jam 4, lalu dia berjalan menuju rumah. Di kota Linjiang, di taman lain keluarga Sangguan. Sangguan Yunlai sedang tertidur di kursinya saat ini, dan Sangguan Bowen bergegas masuk, membangunkannya dari rasa kantuknya. Kakek, kakek, ini tidak baik, sesuatu yang serius terjadi. Sangguan Bowen berkata dengan panik. Sembrono, ada apa? Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tetap tenang dan tenang setiap saat? Sangguan Yun datang untuk mendengar kata-kata itu, sedikit mengernyit, dan bertanya dengan sedikit tidak senang. Bab 814. Kakek, sesuatu yang serius terjadi. Sesuatu terjadi pada Bolin. Dia dikawal dari gedung pengadilan kembali ke pusat kota hari ini.
Dalam perjalanan dari kota barat ke pusat kota, mobilnya terbalik. Sangguan Bowen menelan seteguk air liur dan berkata dengan terengah-engah. Mobilnya terbalik. Apakah Bolin baik-baik saja? Sangguan Yunlai sangat terkejut saat mendengar kata-kata itu. Tidak tahu. Sangguan Bowen tersedak sepatah kata pun. Kamu tidak tahu. Kenapa kamu tidak tahu? Apakah ini sesuatu yang sulit untuk diketahui? Kapan itu terjadi? Ceritakan padaku secara detail. Ketika Sangguan Yun datang untuk mendengar kata-kata itu, dia sedikit marah. Itu terjadi tepat setelah pukul 3. Mobilnya terbalik, dan pengawalnya terluka dan tidak sadarkan diri, tetapi Bolin menghilang. Seolah-olah dia dibawa pergi oleh seseorang. Sangguan Bowen penuh dengan kebenaran. Sejujurnya, dia sendiri merasa sangat aneh. Sangguan Bolin diikat oleh semua jenis orang. Bagaimana dia bisa menghilang begitu saja? Ini adalah orang yang nyata. Diambil. Oleh siapa? Apakah itu milik kita? Sangguan Yunlai mendengar kata-kata itu dan bertanya dengan cemas. Ini tidak mungkin orang kita sendiri. Kami belum mengatur tindakan seperti itu. Bolin sekarang adalah penjahat yang telah dijatuhi hukuman mati. Pengawalannya sangat rahasia, dan langkah-langkah keamanannya juga sangat tinggi. Keluarga kami, tidak mungkin untuk melakukan apapun. Setelah mendengar ini, kata Sangguan Bo dengan ekspresi malu. Siapa yang melakukan itu? Sangguan Yunlai bertanya. Aku masih belum tahu. Sangguan Bowen menjawab. Mendengar jawaban ini, Sangguan Yunlai tiba-tiba terdiam, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kakek, ada apa? Sangguan Bowen bertanya. Ini mungkin titik balik. Mungkin Bolin melarikan diri sendiri, atau dia diselamatkan oleh seseorang yang memiliki hati. Tapi bagaimanapun juga, ini lebih baik daripada dia menunggu mati di penjara. Sangguan Yunlai berkata dengan kilatan kebijaksanaan di matanya. Itu benar. Hanya saja kita harus menemukan Bolin sesegera mungkin untuk memastikan keselamatannya. Sangguan Bo mendengar kata-kata itu dan berkata, kamu mengatur orang untuk memeriksa. Sangguan Yunlai berkata dengan tegas. Oke, kakek, jangan khawatir. Sangguan Bo mendengar kata-kata itu, berkata, lalu pergi. Sekarang saatnya, dan panggilan Chen Xiangtian seharusnya datang. Bo Lin menghilang. Bukankah seharusnya mereka menjadi tersangka terbesar kita? Sangguan Yunlai duduk kembali di kursinya, mengetukkan jarinya ke meja dengan ringan, dan berkata sambil berpikir. Tuan tua, teleponnya datang. Saat ini, kepala pelayan masuk dan berkata dengan tergesa-gesa. Ponsel siapa? Jantung Sangguan Yunlai berdetak kencang dan dia bertanya. Chen Xiangtian. Jawab kepala pelayan. Bawa teleponnya. Sangguan Yunlai berkata, dan segera menerima telepon dari pengurus rumah tangga. Hei, Direktur Chen, ada apa? Sangguan Yunlai bertanya. Tuan Sangguan, ada apa denganku? Kamu seharusnya tahu lebih baik dari orang lain, kan? Kata Chen Xiangtian seolah menunjuk sesuatu. Apa maksudmu? Aku, Sangguan Yunlai, tidak berani menanyakan urusan Direktur Chen. Sangguan Yunlai berpura-pura asli. Sangguan Yunlai, berhenti berpura-pura, serahkan dia. Chen Xiangtian memarahi dengan keras. Siapa yang akan menyerahkannya kepadamu? Direktur Chen, kamu bingung, apa yang terjadi? Sangguan Yunlai pura-pura bingung dan bertanya balik. Apakah menarik bagimu untuk berpura-pura seperti ini? Pada pukul 3, Sangguan Bolin dikawal dari kota barat ke pusat kota, dan mobilnya terbalik di tengah jalan. Semua orangku terluka, dan Sangguan Bolin menghilang. Orang-orangku, saat terakhir, saya melihat pria berbaju hitam membawa pergi Sangguan Bolin. Apakah Anda berani mengatakan bahwa mereka yang mengambil Sangguan Bolin bukan dari keluarga Sangguan Anda? Nada Chen Xiangtian dingin, dan dia memarahi dengan keras. Chen Xiangtian, mengapa Anda mengatakan bahwa Anda berasal dari keluarga Sangguan saya? Apakah Anda punya bukti? Bukti diperlukan dalam segala hal. Anda tidak bisa hanya membicarakannya. Apakah menurut Anda keluarga Sangguan saya mudah diganggu jika Anda berbicara seperti ini? Sangguan Yunlai berkata dengan marah. Selain keluarga Sangguanmu, siapa lagi yang akan menyelamatkan Sangguan Bolin? Sangguan Yunlai, aku menyarankanmu untuk menyerahkan Sangguan Bolin. Jika tidak, saat aku menggeledahnya dari rumahmu, kamu akan menyembunyikan penjahat. Chen Xiangtian melanjutkan. Kamu kentut. Orang-orangmu dijaga dengan sangat ketat, bahkan jika kami ingin melakukan sesuatu, itu tidak mungkin. Kamu telah kehilangan orang sekarang,
Itu adalah kelalaian tugasmu. Sangguan Bolin adalah cucuku, kamu sekarang membunuh orang, aku kehilangan itu, dan sekarang kamu masih menginginkan seseorang dariku. Chen Xiangtian, mengapa kamu mengembalikan cucuku? Sangguan Yunlai benar-benar kesal dan berteriak ke telepon. Sangguan Yunlai, kamu kentut, berhenti berakting. Cepat dan serahkan Sangguan Bolin, dan jangan paksa aku untuk memimpin seseorang menggeledah rumah sangguanmu. Chen Xiangtian terus berteriak lagi. Jika kamu ingin mencari, kamu dapat mencari dengan santai. Jika kamu tidak dapat menemukan apapun, kamu harus bertanggung jawab. Juga, kembalikan cucuku. Sangguan Yunlai masih mengatakan hal yang sama. Cucumu adalah orang yang sekarat. Apa yang harus aku bayar kembali? Aku tidak bisa membayarmu kembali. Ketika aku menangkapnya kembali, dia akan tetap mati. Nada bicara Chen Xiangtian dingin dan otentik. Chen Xiangtian, kamu, orang tua, tunggu saja aku tidak percaya tidak ada yang bisa kulakukan untukmu. Chen Xiangtian melanjutkan, dan saat dia berbicara, dia menutup telepon dengan cepat. Sangguan Yunlai dan Chen Xiangtian berdebat keras, merasa sedikit gelisah, dan keringat menetes dari dahinya saat ini. Tuan tua, bagaimana? Tanya kepala pelayan. Tidak begitu baik. Ketika Sangguan Yun datang untuk mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, tetapi mengerutkan kening dalam-dalam. Kota Linjiang, pusat kota, kantor Chen Xiangtian. Saat Chen Xiangtian meletakkan telepon, dia menghela nafas lega. Bos, bagaimana perasaanmu? Xiao Su ada di samping, melihat Chen Xiangtian meletakkan telepon, dengan ekspresi berkaki anjing di wajahnya. Mungkin karena dia terlalu bersemangat sekarang, dahi Chen Xiangtian juga sedikit berkeringat saat ini. Akting itu melelahkan. Chen Xiangtian berkata dengan tulus. Hei, kemampuan akting sutradara sudah meningkat lagi. Posturnya barusan, hei, aku yakin itu benar, sungguh menakjubkan. Xiao Su terkekeh, dan menyanjungnya lagi. Jangan bicara omong kosong, masalahnya diatur dengan mulus. Apakah konferensi pers diatur, dan apakah ada rencana berburu yang sedang berjalan? Ketika Chen Xiangtian mendengar kata-kata itu, dia berbicara dengan nada dingin dan otentik. Jangan khawatir, Chief, semuanya sudah diatur, langkah demi langkah, kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Hanya kali ini, kita kehilangan terpidana mati, dan atasan mungkin menyalahkan kita. Kali ini, kita akan menjadi orang yang disalahkan. Kali ini apa asal-usul Tuan Long sehingga dia ingin kita semua disalahkan? Kata Xiao Su sedikit sedih. Ini tidak disalahkan. Kami telah melakukan pelayanan yang berjasa. Mungkin para petinggi akan menghadiahi kami. Tentu saja, mereka akan menghadiahi kami secara diam-diam. Chen Xiangtian misterius dan asli. Apa yang kamu katakan? Mendengar ini, Xiao Su bertanya dengan bingung. Bab 815. Karena inilah yang diminta Tuan Long untuk kami lakukan, dan kami melakukannya untuk Tuan Long. Chen Xiangtian mengelus dagunya dan berkata seolah menunjuk sesuatu. Tuan Long, bekerja untuk Tuan Long, jadi para petinggi akan menghadiahi kita. Ketika Xiao Su mendengar ini, dia selalu merasa aneh. Ya, Chen Xiangtian menanggapi. Tapi, kenapa? Siapa Tuan Long ini? Mengapa kami menghadiahi kami karena melakukan sesuatu untuk Tuan Long? Aku tidak mengerti. Xiao Su menggaruk kepalanya, sangat bingung. Ada beberapa hal yang tidak bisa kuberitahukan padamu. Jangan bertanya terlalu banyak. Ada beberapa hal yang tidak semua orang berhak mengetahuinya. Chen Xiangtian memutar matanya ke arah Xiao Su, dan berkata dengan serius. Sial, Chen tua, kita sangat mengenal satu sama lain, mengapa kita tidak bisa menghirup udara segar? Xiao Su benar-benar ingin mengetahui beberapa informasi orang dalam, jadi dia mulai berteman. Keakraban tidak masalah, ini bukan masalah keakraban. Baiklah, sibuklah, apakah penangkap telah diatur, apakah mereka mulai bertindak, dapatkah Anda menjamin bahwa tidak ada yang salah? Wajah Chen Xiangtian masih serius, dan mulai mengubah topik pembicaraan. Biro Chen, jangan khawatir, semuanya aman, aku jamin mereka tidak akan menemukan siapapun. Kata Xiao Su dengan senyum dogi lagi. Oke, kalau begitu kamu bisa pergi ke tempat kerjamu, masih ada setengah jam sebelum konferensi pers, aku akan segera ke sana. Chen Xiangtian melihat waktu itu, lalu berkata kepada Xiao Su. Mendengar ini, Xiao Su menanggapi,
dan keluar dengan tergesa-gesa. Setelah Xiao Su pergi, Chen Xiangtian duduk kembali di kursi, menyandarkan punggungnya, memejamkan mata untuk mengistirahatkan pikirannya, dan menyipitkan mata sebentar. Waktu berlalu, dan sekitar pukul 5 atau 6 sore. Di villa di puncak gunung, keluarga Long Zaitian sudah mulai makan, dan keluarga berkumpul bersama. Ya Tuhan, kapan kamu akan mengirim barang itu dan membiarkan temanmu memprosesnya? Saat makan, Gu Yunsan melihat ke batu kasar di samping dan bertanya. Aku akan membicarakannya saat aku bebas. Aku sibuk akhir-akhir ini. Long Zaitian berkata dengan tenang setelah mendengar kata-kata itu. Jika kamu bisa mengatasinya, tangani dengan cepat. Merusak pemandangan untuk meletakkan benda ini di sini. Aku selalu merasa tidak nyaman untuk meletakkan benda semahal itu di sini. Gu Yunsan melihat lagi, lalu berkata, dalam beberapa hari, saya akan membiarkan teman saya berkeliling dan melihat berapa banyak barang yang bisa saya keluarkan. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Saat ini, berita diputar di TV. Pada jam ini, beberapa berita tentang mata pencaharian masyarakat biasanya disiarkan. Semua peristiwa besar dan kecil di kota Linjiang dapat dilihat di berita pada jam ini. Teman-teman hadirin, selanjutnya kami akan menyiarkan pengumuman kepada seluruh warga. Sekitar pukul 3 sore ini, sebuah mobil penjara yang mengawal terpidana mati terbalik. Kejadian tersebut menyebabkan banyak pengawal yang terluka. Tingginya 1,79 meter, memakai mengenakan seragam penjara, dan memiliki potongan rambut pendek. Dia adalah terpidana mati yang telah merenggut beberapa nyawa. Di sini, kami mengimbau semua warga untuk memastikan keselamatan mereka sendiri. Jika Anda melihat seseorang yang mencurigakan, segera hubungi polisi. Di TV, suara pembawa acara yang menyenangkan terdengar. Sangguan Moulin ini, mungkinkah tuan muda dari keluarga Sangguan yang mengambil nyawanya? Long Defu bertanya dengan setengah mengerti, dia tidak terlalu mengenal anggota keluarga besar ini. Itu dia. Orang ini sudah kabur. Mendengar ini, Gu Yunsan mengerutkan kening, sedikit khawatir. Ini seorang pembunuh. Terlalu kekanak-kanakan bagi seorang pembunuh untuk melarikan diri. Li Ping yang berbicara. King Lian, kamu harus memperhatikan baru-baru ini. Sangguan Bolin ini telah mengincarmu sebelumnya. Orang yang putus asa seperti ini mungkin melakukan sesuatu yang gila. Lagi pula, dia sudah mati. Pada saat ini, Gu Yunsan secara khusus mengingatkan. Apa yang terjadi di sini? Li Ping dan Long Defu tidak tahu banyak tentang cerita di dalamnya, jadi mereka bertanya. Dulu sekali, Sangguan Bolin ini pernah jatuh cinta pada putriku, tetapi karena dia melakukan kejahatan dan harus pergi, dia gagal. Gu Yunsan hanya menjelaskan. Jika ada hal seperti itu, maka Sangguan Bolin ini benar-benar berbahaya. Ketika Li Ping mendengar ini, dia bukan tanpa rasa khawatir. Anak-anak dari keluarga kaya ini semuanya mendominasi dan melakukan apapun yang mereka inginkan. Tetapi tidak ada yang berhubungan dengan mereka. Long Defu juga menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Ayah, paman dan bibi, selain berada di perusahaan, saya bepergian dengan Zaitian. Dengan Zaitian di sisiku, tidak akan terjadi apa-apa. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, begitulah caranya. Kamu masih harus berhati-hati, sekarang Sangguan Bolin adalah penjahat. Li Ping masih sangat khawatir. Orang tua, ayah mertua, jangan khawatir. Ini akan baik-baik saja. Long Zaitian juga berkata dengan wajah santai. Teman-teman hadirin yang terhormat, Departemen terkait Kota Linjiang mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan kaburnya terpidana mati hari ini. Reporter kami di tempat kejadian mewawancarai Kepala Departemen terkait Kota Linjiang tentang beberapa isu hangat yang menjadi kekhawatiran teman-teman penonton. Mari kita lihat situasi spesifiknya. Tuan rumah yang cantik tersenyum, dan kemudian layar TV beralih. Teman-teman hadirin yang terhormat, ini adalah tempat konferensi pers Departemen terkait Kota Linjiang. Kami merasa terhormat mengundang Chen Xiangtian, Direktur Biro Kota Linjiang, untuk menerima wawancara kami. Halo, Tuan Chen, sekarang kami akan mewawancarai Anda tentang masalah yang paling dikhawatirkan oleh teman-teman hadirin. Menurut pendapat Tuan Chen, apakah kejadian sore ini adalah kecelakaan atau konspirasi yang disengaja? Ketika reporter muncul, itu sangat sederhana dan kasar. Apakah itu konspirasi atau kecelakaan? Kami masih menyelidiki. Begitu kami memiliki kesimpulan,
kami akan mengumumkannya kepada publik sesegera mungkin dengan sikap bertanggung jawab kepada publik. Chen Xiangtian tertawa dan menjawab pertanyaan reporter dengan bijaksana. Kalau begitu Tuan Chen, menurut Anda siapa yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan atau persekongkolan ini? Lagi pula, terpidana matilah yang melarikan diri. Wartawan itu terus bertanya. Tidak ada yang perlu bertanggung jawab untuk ini. Terpidana mati melarikan diri. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Karena kecelakaan lalu lintas ini, banyak bawahan saya yang terluka parah. Menurut saya, mereka sudah memenuhi kewajiban mereka. Tidak ada yang melalaikan tugas. Setelah kejadian itu, kami telah mengatur sejumlah besar pasukan untuk menangkap para terpidana mati, dan saya yakin mereka akan ditangkap dan diadili segera. Sikap Chen Xiangtian sangat tangguh dan otentik. Lalu pertanyaan terakhir, apa yang dikatakan Chen Xiangtian kepada teman-teman penonton di depan TV? Lagi pula, narapidana yang melarikan diri adalah terpidana mati. Bagi warga kota Linjiang, ini pasti potensi krisis tersembunyi. Bagaimana kita harus mencegahnya? Wartawan itu bertanya lagi. Sebenarnya, kemungkinan terpidana mati ini menyerang orang biasa tidak tinggi, jadi tolong jangan terlalu panik. Dia lebih ingin bertahan daripada membalas dendam pada masyarakat. Di sini, saya mengimbau semua warga untuk memanggil polisi segera jika mereka melihat seseorang yang mencurigakan. Chen Xiangtian serius lagi. Bab 816. Oke, terima kasih Direktur Chen telah menerima wawancara kami. Selanjutnya, kami akan mengembalikan layar ke ruang siaran langsung. Setelah mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut, reporter itu akhirnya membiarkan Chen Xiangtian pergi. Semua yang ada di layar TV, kembali ke ruang berita langsung. Saya berharap orang seperti itu akan diadili secepat mungkin. Setiap orang akan merasa panik ketika orang seperti itu berkeliaran di luar. Li Ping menghela nafas sedikit. Dikatakan bahwa dia dibawa pergi oleh seseorang, dan hari ulang tahunnya tidak diketahui sekarang, jadi mungkin dia tidak akan selamat besok. Sambil makan, Long Zaitian berkata tanpa perasaan. Kuharap begitu, orang seperti itu, hidup juga merupakan bencana. Li Ping bergumam dan berkata. Setelah seluruh keluarga selesai makan, mereka yang terus menonton TV, mereka yang kembali ke kamar, dan Long Zaitian kembali ke kamar. Aku akan keluar nanti, dan aku mungkin tidak akan kembali nanti. Jika kamu mengantuk, tidurlah sendiri dulu. Long Zaitian berkata kepada Gu Qinglian. Bukannya kamu baru saja kembali. Dalam 2 hari, aku belum istirahat dengan baik, dan aku sudah bolak-balik. Mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan marah. Ada beberapa hal yang harus ditangani, dan aku akan kembali setelah selesai. Long Zaitian berkata dengan tenang. Dia melihat waktu, itu jam 6, hampir jam 7, dan waktu itu hampir sama dengan Hong Daoko. Mau kemana? Aku ikut. Gu Qinglian menyarankan. Tidak pantas bagimu untuk ikut, aku pergi sendiri. Long Zaitian berkata dengan tenang. Apakah pemenjaraan Sangguan Bolin terkait denganmu? Gu Qinglian tiba-tiba bertanya. Apa yang kamu katakan? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang menarik. Bagaimana saya tahu? Saya hanya menebak-nebak. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya dan berkata. Dia pantas mati, pertanyaannya adalah bagaimana? Long Zaitian berkata dengan dingin. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya Gu Qinglian. Jangan tanya. Long Zaitian menjawab 2 kata dan membuat gerakan pelan. Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit terkejut. Tunggu aku di rumah, patuh. Seperti yang aku katakan, tidak ada yang boleh mengancammu di dunia ini. Long Zaitian berjalan mendekat, memegangi wajah cantik Gu Qinglian di tangannya yang besar, dan berkata dengan penuh kasih sayang. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, menutup pintu di belakangnya. Anda, Gu Qinglian sedikit bingung, tetapi setelah dia menyadarinya, hatinya sedikit tergerak, cemas dan tergerak. Setelah makan malam, hari sudah gelap, dan ada juga hujan rintik-rintik yang dingin. Long Zaitian turun, melihat hujan yang berterbangan di langit, alisnya sedikit mengernyit. Di luar hujan, bawa payungmu, ini mantelmu. Pada saat ini, Gu Qinglian mengejarnya, memegang mantel dan payung di tangannya. Setelah Long Zaitian mengenakan mantelnya, dia membantu Long Zaitian membuka payungnya lagi. Oke, aku akan segera kembali dan istirahat.
Long Zaitian mengambil payung, meraih tangan giok Gu Qinglian, dan berkata dengan nada rendah. Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke tengah hujan dengan payung. Kakak, mau kemana? Di luar hujan deras. Pada saat ini, Long Yuner kebetulan melewati pintu, dan dia bertanya dengan bingung. Kakakmu punya beberapa hal untuk ditangani, jadi aku akan keluar sebentar. Gu Qinglian hanya menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Kamu bajingan? Apa yang tidak bisa ditangani besok, kamu harus keluar sekarang, seberapa dingin di luar. Li Ping dan yang lainnya sedang menonton TV, dan ketika mereka mendengar percakapan di sini, mereka sedikit khawatir dan otentik. Ucapkan saja beberapa kata lebih sedikit. Tidak mudah bagi seorang anak. Jika ini bukan keadaan darurat, dia tidak bisa keluar dengan tergesa-gesa. Long Defu, yang sedang berbicara, menatap Li Ping dan berkata dengan marah. Bukankah aku mencintainya? Dia adalah segumpal daging yang jatuh dari tubuhku. Jika seorang ibu tidak mencintainya, siapa yang mencintainya? Li Ping menatap Long Defu dengan tatapan kosong ketika dia mendengar kata-kata itu, dan Long Defu berhenti berbicara setelah mendengar kata-kata itu. Tiga orang tua dan Long Xiaoxi sedang menonton TV di ruang tamu, dan Gu Qinglian kembali ke kamar. Long Zaitian keluar, datang ke samping mobil, membuka pintu, dan masuk. Melihat waktu, tepat jam 7, dan hanya sekitar 1 jam perjalanan ke Hongdaokou, Long Zaitian menyalakan mobil, keluar dari garasi bawah tanah, dan bergegas ke tengah hujan. Hujan malam ini sedingin es dan hujan semakin deras dan semakin deras. Long Zaitian mengemudi selama setengah jam ketika telepon tiba-tiba berdering, dia menyalakan speaker ponsel dan menjawab telepon. Ada apa? Tanya Long Zaitian, panggilan itu jelas dari Lei Hu. Tuan Long, apakah Anda di sini? Hujan sangat deras, bisakah Anda datang ke sini? Di ujung lain telepon, suara Lei Hu terdengar. Aku sudah dalam perjalanan, apakah kakek nenek dari keluarga Jiang sudah tiba? Long Zaitian bertanya. Ada di sini. Sudah ada di sini. Mereka sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Lei Hu mendengar kata-kata itu dan menjawab. Baiklah, aku akan segera ke sana. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjawab. Setelah selesai berbicara, Long Zaitian menutup telepon, mengesampingkan telepon, dan terus mengemudi dengan serius. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik, dan hujan semakin deras. Karena hujan sangat deras sehingga pusat perbelanjaan besar di Hongdaokou yang seharusnya ramai, kini jarang pengunjungnya. Toko tanpa bisnis juga mematikan beberapa lampu tanpa daya. Pada saat itulah sebuah kendaraan yang melaju kencang menerobos tirai hujan dan akhirnya berhenti di depan alun-alun di depan pusat perbelanjaan. Melihat mobil berhenti, lebih dari selusin pemuda yang menunggu di sini buru-buru berjalan mendekat dengan payung. Membuka pintu, melindungi Long Zaitian dari hujan, dan masuk untuk menemui Long Zaitian. Tuan Long, bos sudah lama menunggumu di dalam. Adik laki-laki yang memimpin berkata kepada Long Zaitian, dan kemudian memimpin Long Zaitian ke dalam. Katakan padanya, aku akan langsung pergi ke tempat Sangguan Bolin ditahan, dan memintanya untuk membawa kakek nenek dari keluarga Jiang ke sini juga. Long Zaitian memesan. Oke, aku akan segera memberi tahu mereka. Adik laki-laki itu juga sangat lincah ketika mendengar kata-kata itu, dan langsung memanggil Lei Hu. Orang-orang lainnya memimpin Long Zaitian menuju tempat Sangguan Bolin di penjara. Beberapa menit kemudian, hampir bersamaan, Lei Hu dan Long Zaitian bertemu di tempat Sangguan Bolin di penjara, dan Lei Hu membawa kakek dan cucu Jiang. Ketika kakek nenek dari keluarga Jiang melihat Long Zaitian, mereka membungkuk dan bahkan berlutut. Jiang dah bertemu dengan dermawannya. Jiang dah berlutut, menarik Jiang Shaoling dan wanita tua itu untuk berlutut juga. Tuan, bangun, Bu, tidak perlu untuk ini. Long Zaitian berkata dengan nada tenang dan otentik, dan mengulurkan tangannya untuk membantu Jiang dah berdiri. Tuan Long adalah dermawan besar keluarga Jiang saya. Tanpa Tuan Long, putra dan menantu saya akan mati secara tidak adil selamanya. Di bawah 9 mata air, mereka tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Sekarang Sangguan Bolin memiliki telah dijatuhi hukuman mati. Dia pantas menerima kejahatan itu. Sekarang, saya dapat memberikan penjelasan kepada putra dan menantu saya yang malang. Mendengar ini, Jiang dah menangis. Bahkan jika bukan karena kamu, Sangguan Bolin akan mati di tanganku. Membantumu hanyalah masalah insiden. Aku berjanji padamu sebelumnya,
untuk membantumu membunuh musuhmu, dan membawamu ke sini hari ini adalah untuk memenuhi janji asli. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, Bab 817. Ketika Bibi Jiangda dan Jiang mendengar kata-kata itu, mereka saling memandang dengan cemas. Kemudian Sangguan Bolin telah dijatuhi hukuman mati dan sekarang di penjara. Bagaimana kita bisa membunuh musuh kita dengan tangan kita sendiri? Tidak peduli apakah kita bisa membunuh musuh kita dengan tangan kita sendiri, selama Sangguan Bolin mati, keluarga Jiang kita akan puas. Ketika Jiangda mendengar ini, dia sedikit bingung. Pada pukul 3 sore ini, mobil penjara yang mengawal Sangguan Bolin terbalik, dan Sangguan Bolin melarikan diri dengan bantuan seseorang yang berhati-hati. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, nadanya tenang dan otentik. Apa? Mendengar ini, Jiangda berkata dengan heran. Siapapun yang memiliki hati secara alami adalah milik kita. Sangguan Bolin menganiaya orang yang tidak bersalah. Jika dia ditembak dan dibunuh, itu akan murah baginya. Long Zaitian melanjutkan lagi. Mendengar kata-kata ini, Jiangda langsung merasa rileks. Dia ada di sini. Seperti yang aku katakan, aku akan membiarkanmu membunuh musuhmu dengan tanganmu. Long Zaitian menunjuk ke ruangan dengan pintu tertutup, dan berkata kepada Jiangda. Ketika Jiangda mendengar kata-kata itu, dia jelas menangis, ketakutan, kemarahan, dan kebencian yang telah terkumpul selama bertahun-tahun semuanya keluar sekaligus. Shaoling, berlutut untukku. Jiangda memberikan minuman ringan dan berkata kepada Jiang Shaoling. Mendengar ini, Jiang Shaoling menjatuhkan diri dan berlutut di depan Long Zaitian, dia mengertakkan gigi dan tatapannya sangat tegas. Bersujud kepada Tuan Long, kata Jiangda lagi. Ketika Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu, dia bersujud dengan penuh semangat kepada Long Zaitian, dan dia berhenti setelah 10 bunyi bip. Melihat adegan ini, Long Zaitian juga menghela nafas. Untuk beberapa saat, dia tidak tahu harus berkata apa. Tuan Long, apa yang Anda lakukan untuk keluarga Jiang kami? Keluarga Jiang kami tidak dapat membayar Anda. Cucu laki-laki saya adalah satu-satunya bibit dari keluarga Jiang saya, satu garis keturunan. Sekarang biarkan dia mengikuti Anda dan bekerja untuk Anda. Bayar kembali Anda kebaikan yang besar. Jiangda menangis lagi. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya menggelengkan kepalanya. Saya tidak membutuhkan Anda untuk bekerja untuk saya, dan saya tidak membutuhkan Anda untuk membayar kembali. Tuan Long, tolong biarkan dia mengikuti Anda dan membalas kebaikan Anda yang besar. Jika tidak, kakek dan cucu saya akan gelisah selama sisa hidup mereka. Jiangda berlutut dan berkata, Dermawan, beri keluarga Jiang kami kesempatan untuk membayarmu. Bibi keluarga Jiang juga berlutut, berbicara secara emosional. Melihat situasi ini, Long Zaitian juga sedikit terguncang. Itu tergantung pada keinginan anak itu sendiri. Meskipun kamu adalah orang yang lebih tua, kamu tidak dapat membuat keputusan untuknya. Long Zaitian berkata dengan enggan. Tuan, saya bersedia. Saya bersedia mengikuti tuan saya dan membalas dendam saya karena telah membunuh ayah dan ibu saya. Jiang Shaoling jatuh ke tanah, sangat emosional dan otentik. Namun, saya juga memiliki persyaratan bagi mereka yang mengikuti saya. Long Zaitian duduk, lalu berkata dengan jelas. Tuan, jika Anda memiliki persyaratan, katakan saja, Shaoling akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Nada suara Jiang Shaoling sangat tegas. Sring. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mengeluarkan pisau pendek dari pinggang adik laki-lakinya dan memegangnya di tangannya. Kamu belum membunuh siapapun, kan? Long Zaitian bertanya. Tidak. Jiang Shaoling tertegun sejenak, jelas dia tidak menyangka Long Zaitian akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Ini musuhmu yang membunuh ayah dan ibumu. Sekarang, kamu ambil pisau pendek ini dan masuk dan bunuh dia. Ini ujian pertamamu. Jika kamu tidak berani melakukannya, lupakan saja. Menjalani kehidupan biasa Anda dan menjadi orang biasa. Seperti yang dikatakan Long Zaitian, dia melemparkan belati di tangannya di depan Jiang Shaoling. Boom! Dengan suara, ujung pisau pendek itu benar-benar tertancap di lantai beton. Terlihat kualitas pisau pendeknya sangat bagus, dan itu juga menunjukkan bahwa kekuatan Long Zaitian sangat mengerikan. Jika orang biasa melempar keris, tidak mungkin pisau itu tertancap di lantai beton. Mendengar permintaan seperti itu, Jiang Shaoling jelas terkejut. Kenapa?
Kamu tidak berani. Melihat Jiang Shaoling ragu-ragu, Long Zaitian bertanya. Ketika Jiang Shaoling mendengar kata-kata itu, semangat juangnya jelas bangkit. Sambil menggertakkan giginya, dia mengeluarkan belati dan memegangnya erat-erat. Memegang belati itu, dia menuju ke ruangan tempat Sangguan Bolin di penjara. Ada rasa dingin di matanya, tidak ada emosi di wajahnya, dan dia memegang belati dengan kuat di tangannya. Wow wow wow. Ketika pintu dibuka, orang bisa melihat Sangguan Bolin diikat, tangannya diikat, kakinya diikat, mulutnya tersumbat sesuatu. Dia hanya bisa mengeluarkan suara rengekan, dan wajahnya ditutupi kain hitam. Jiang Shaoling berjalan perlahan, berjongkok, dan merobek kain hitam dari penutup mata Sangguan Bolin dan benda yang menghalangi mulut Sangguan Bolin. Jangan bunuh aku punya uang, kakekku punya banyak uang, apapun yang kamu inginkan, kakekku akan memberimu. Sangguan Bolin dapat berbicara, tetapi karena matanya ditutup untuk waktu yang lama, dia masih tidak dapat membuka matanya saat ini. Tetapi dia merasa bahwa cahaya di sekitarnya agak terang. Dia terus berteriak, tetapi tidak ada yang menjawabnya. Setelah beberapa saat, matanya akhirnya terbiasa dengan cahaya yang kuat, dan secara bertahap dia bisa melihat sosok buram, Jiang Shaoling berdiri di depannya. Ketika dia melihat Jiang Shaoling, dia ketakutan, karena wajah ini sangat mirip dengan wajah orang yang berlumuran darah sebelum dia meninggal. Saat itu, saat menghadapi orang itu, dia tertawa terbahak-bahak. Sekarang, saat menghadapi wajah dengan garis yang sama, dia merasakan ketakutan yang tak terbatas. Tidak ada orang lain di ruangan itu kecuali dia dan Jiang Shaoling. Mata Jiang Shaoling tertuju pada Sangguan Bolin. Kamu, siapa kamu? Sangguan Bolin tidak bisa berbicara dengan baik. Kakek dan nenekku sama-sama mengatakan bahwa aku sangat mirip dengan ayahku. Aku tidak tahu apakah kamu masih ingat wajah ayahku ketika dia dikirim ke sungai. Jiang Shaoling tanpa ekspresi, memegang pisau dengan erat di tangannya. Kamu, apakah kamu bajingan yang ditinggalkan oleh hantu malang dan wanita jalang itu? Sangguan Bolin segera sadar dan mengingat kembali. Tapi semakin dia memikirkan masa lalu, dia semakin ketakutan, dia terus melangkah mundur, meringkuk di sudut. Kasihan hantu, jalang. Mulut Jiang Shaoling menjadi dingin, dan dia berjalan menuju Sangguan Bolin selangkah demi selangkah. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Melihat pisau pendek tajam di tangan Jiang Shaoling, dia benar-benar ketakutan, dan terus jatuh ke tanah. Dia sendiri sudah terluka parah, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali saat ini. Bahkan jika Jiang Shaoling hanyalah orang biasa tanpa keterampilan tinju, Sangguan Bolin hanya bisa membiarkan orang lain membantai dia. Balas dendam untuk ayah dan ibuku dan saudara laki-laki atau perempuanku yang belum lahir. Mata Jiang Shaoling dingin dan nadanya dingin dan asli. Tidak, jangan datang ke sini. Aku tidak ingin mati, aku benar-benar tidak ingin mati. Aku bisa memberimu uang, tolong lepaskan aku. Melihat situasi ini, kaki Sangguan Bolin lemas, dan dia terus memohon belas kasihan. Dulu, orang tuaku memohon belas kasihan padamu, kan? Apakah kamu membiarkan mereka pergi? Sudut mulut Jiang Shaoling tiba-tiba berubah menjadi seringai sedih, dan pisau pendek di tangannya terangkat tinggi, dan jatuh dengan keras ke arah tubuh Sangguan Bolin. Bab 818. Engah. Titik tajam pisau itu langsung menusuk perut Sangguan Bolin. Kamu. Ekspresi kesakitan muncul di wajah Sangguan Bolin, dan darah meluap dari sudut mulutnya. Dia awalnya ingin berteriak, tetapi perutnya ditusuk, jadi dia tidak bisa berteriak, dia hanya bisa berjuang mati-matian. Huf, engah. Setelah pisau jatuh, bocah itu lepas kendali. Semua orang menonton dari luar, melalui layar tembus pandang. Semua orang bisa melihat pemuda itu memegang belati di tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi, lalu menjatuhkannya dengan berat. Setiap kali belati jatuh, suara tubuh yang ditembus dan suara perjuangan Sangguan Bolin terdengar di dalam ruangan. Melihat ke dalam melalui layar tembus pandang dari luar, bahkan darah menyembur dari waktu ke waktu. Di dalam ruangan, suara perjuangan Sangguan Bolin semakin berkurang, atau bahkan hilang sama sekali. Belati di tangan anak laki-laki itu telah diangkat dan diturunkan ratusan kali. Pada saat ini, anak laki-laki itu berhenti bergerak. Semua orang sedikit kaget saat melihat situasi ini. Di tempat kejadian, hampir semua orang diam,
menatap kamar, menunggu bocah itu keluar. Tidak lama kemudian, pemuda itu keluar perlahan, wajahnya pucat, dengan darah di seluruh wajahnya, dia berjalan perlahan, seolah-olah tubuhnya telah terkuras tenaga. Dia meraih belati dengan tangannya yang lain, menyeka darah di belati dengan pakaiannya kosong. Dia kemudian berlutut di depan Long Zaitian dengan plop, dan menawarkan belati dengan kedua tangan. Bagus sekali. Ini dianggap lulus tes pertama. Jika Anda ingin mengikuti saya, sangat penting untuk menjilat darah dengan ujung pisau. Mari kita berhenti di sini untuk masalah hari ini. Ketika waktunya tepat, saya akan pergi kepadamu. Long Zaitian mengambil kembali belati itu, memainkannya dengan santai, dan berkata dengan tenang. Terima kasih Tuan telah memberi saya kesempatan ini. Jiang Shaoling berterima kasih padanya. Masalahnya telah diselesaikan, kalian semua pergi. Long Zaitian memandang Lei Hu dan yang lainnya, dan berkata, Oke, Tuan Long, ini, saya akan membiarkan seseorang membersihkannya nanti. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia pergi lebih dulu. Adik laki-lakinya juga mengikuti, dan Long Zaitian tidak berhenti di situ. Mata Jiang Shaoling masih kusam, sangat cekung, dan wajahnya sangat pucat. Nak, ada apa denganmu? Setelah semua orang pergi, Bibi Jiang menemukan bahwa Jiang Shaoling tidak dalam kondisi yang benar, jadi dia bergegas, mengguncang lengan Jiang Shaoling dan berkata. Pada saat ini, pemandangannya berantakan, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Muntah. Jiang Shaoling tiba-tiba meletakkan satu tangan di tanah, dan akhirnya muntah. Sangguan Bolin memang terkutuk, tetapi dia hanya seorang anak berusia 15 tahun. Ini adalah pertama kalinya dia mengakhiri hidup seseorang, dan dengan cara yang begitu kasar dan bahkan kejam, yang membuatnya tidak dapat menerimanya dengan tenang. Muntah. Jiang Shaoling terus muntah, lalu berhasil berdiri, dan bergegas keluar. Dia ingin meninggalkan tempat ini. Dia tidak tahan dengan bau darah sama sekali. Selama dia mencium bau darah, dia secara alami akan memikirkan pemandangan yang baru saja terjadi. Memikirkan Sangguan Bolin yang berjuang sebelum dia meninggal, memikirkan Sangguan Bolin yang berteriak, memikirkan keputusasaan Sangguan Bolin. Semua yang dia temukan tadi, proses membunuh Sangguan Bolin, setiap menit dan setiap detik, meninggalkan jejak yang sangat dalam di hatinya. Anakku, melihat ini, Jiang Da dan Bibi Jiang berteriak, mereka sangat khawatir. Jiang Shaoling berjalan menuju terowongan yang berkelok-kelok, mencoba melepaskan diri dari bau darah. Setelah berlari lama, dia akhirnya berhenti dan jatuh ke tanah karena kelelahan. Dia berbaring telungkup, telentang. Paman Jiang, Bibi Jiang, dia ada di sini, dia tidak bisa pergi kemana-mana, dia harus diam sekarang, ujian ini. Setelah dia menyelesaikannya sendiri, semuanya akan baik-baik saja. Long Zaitian menghentikan Jiang Da dan keduanya yang akan mengejar Jiang Shaoling, dengan nada tenang dan autentik. Penolong, ini. Jiang Da masih khawatir. Dia akan baik-baik saja di sini, kamu hanya perlu menunggu. Long Zaitian terus mengulang. Mendengar kata-kata ini, Jiang Da dan istrinya berhenti, tetapi mereka masih khawatir. Setelah membujuk Jiang Da dan yang lainnya, Long Zaitian pergi bersama Lei Hu dan yang lainnya. Tuan Long, anak ini cukup kejam. Dia masih remaja, dan dia sangat ahli dalam hal itu. Bahkan ketika saya melihatnya, kulit kepala saya terasa mati rasa. Lei Hu berjalan di samping Long Zaitian dan berkata dengan emosi. Sulit untuk memahami apa yang terjadi padanya tanpa mengalami hal seperti itu. Dia memiliki keluarga yang bahagia. Karena Sangguan Bolin ini, dia menjadi yatim piatu dan semuanya menjadi sia-sia. Kebencian seperti itu tidak membunuhnya sama sekali. Sangguan Bolin dapat menyelesaikannya dia. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan berkata, itu benar, jika aku berada di posisinya, aku khawatir aku akan lebih gila darinya. Ketika Lei Hu mendengar ini, dia mengangguk setuju. Tangan dan ekor Sangguan Bolin harus ditangani dengan lebih baik. Jangan tinggalkan petunjuk apapun. Tidak masalah jika Anda menenggelamkannya ke laut atau menguburnya. Tentu saja, tidak apa-apa bagi Chen Xiangtian untuk mengetahuinya, tetapi jangan tinggalkan bukti dan jejak yang terlalu jelas. Jika tidak, dia pun tidak akan bisa menghadapinya. Long Zaitian berhenti dan berkata pada Lei Hu. Saya mengerti, Tuan Long, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Ketika Lei Hu mendengar ini,
sikapnya cukup hati-hati. Lalu bagaimana dengan cucu dari keluarga Jiang? Lei Hu terus bertanya. Meskipun Sangguan Bolin sudah mati sekarang, keluarga Sangguan pasti akan mengawasi mereka. Selama periode waktu ini, aku masih harus menyusahkanmu untuk melindungi mereka sampai kita benar-benar menyelesaikan masalah antara keluarga Sangguan dan si Cheng. Adapun anak ini, tindak lanjut pengaturan apa, aku akan memberitahumu lagi. Long Zaitian berbicara dengan sangat hati-hati. Oke, Tuan Long, jangan khawatir, kamu akan memenuhi misimu. Lei Hu menepuk dadanya dan berkata, "Yah, ini belum terlalu dini sekarang, aku akan kembali." Long Zaitian melihat waktu, itu tidak terlalu dini, dia telah berada di sini selama lebih dari 1 jam, dan akan memakan waktu 1 jam lagi untuk pulang. Itu akan menjadi jam 10 atau 11 ketika dia sampai di rumah. Kalau begitu Tuan Long, pergi perlahan. Lei Hu membungkuk dengan sangat hormat. Kemudian menatap adik laki-laki di sampingnya. Kirim Tuan Long keluar. Mendengar kata-kata itu, adik-adik itu memberi isyarat mengundang ke Long Zaitian, lalu memimpin jalan di depan, keluar dari ring tinju bawah tanah. Melewati pusat perbelanjaan besar, dan langsung datang ke tempat parkirnya. Adik laki-laki Lei Hu dengan cepat membantu Long Zaitian membuka pintu mobil, dan layanannya cukup perhatian. Tuan Long, pelan-pelan. Adik laki-laki Lei Hu membungkuk. Setelah membungkuk dalam-dalam, dia pergi. Long Zaitian masuk ke dalam mobil, tetapi dia tidak menyalakan mobil dan segera pergi. Sebaliknya, dia mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Chen Xiangtian, dan menelepon. Tidak lama kemudian, Chen Xiangtian berhasil tersambung. Bab 819. Tuan Long, ada apa? Di ujung telepon, Chen Xiangtian bertanya. Sangguan Bolin sudah ditangani. Tubuhnya akan muncul besok, jadi kamu bisa menanganinya nanti. Long Zaitian membuat pernyataan khusus. Oke, Tuan Long, jangan khawatir. Tidak banyak orang yang peduli dengan hidup dan mati seorang tahanan yang dihukum. Jika dia mati, dia akan mati. Sedangkan untuk rumah Sangguan, mudah untuk berbohong. Tahanan yang dihukum melarikan diri dan malah dibunuh. Ini adalah hal yang sangat memuaskan. Bahkan jika keluarga Sangguannya mengejarnya, bagaimana dia bisa mengejarnya? Chen Xiangtian berbicara dengan percaya diri. Tidak apa-apa, aku yakin kamu bisa melakukan banyak hal. Long Zaitian berkata dengan tenang. Terima kasih Tuan Long atas pujian Anda. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bekerja untuk Tuan Long. Chen Xiangtian mengambil kesempatan untuk menyanjungnya. Oke, baiklah, aku akan menutup telepon dulu, aku akan mengemudi. Setelah Long Zaitian mengatakan sesuatu secara singkat, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Xiangtian, lalu menutup telepon. Pada saat ini, dia menyalakan mobil dan pulang. Sesampainya di rumah, setengah dari lampu di rumah sudah gelap. Orang tua dan anak-anak dalam keluarga pergi tidur lebih awal, secara umum, mereka pergi tidur pada jam 10. Dia memarkir mobil dan menuju villa. Suami. Hanya saja sebelum dia sempat membuka pintu, pintunya didorong terbuka, bisnis yang bagus datang, dan Gu Qinglian muncul di depan pintu. Apakah kamu tidak tidur, di sini menungguku? Melihat ini, Long Zaitian bertanya dan menjawab. Tidak, aku melihat mobilmu kembali, jadi aku lari ke bawah. Gu Qinglian membantu Long Zaitian melepas mantelnya, menggantungnya, lalu berkata kepada Long Zaitian. Sudah lewat jam 10, anak itu juga tidur. Long Zaitian melihat waktu, lalu bertanya. Gadis itu juga baru saja tertidur, dan baru saja datang ke kamar untuk bermain, dan akhirnya membujuknya untuk tidur. Setelah mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan tenang. Terima kasih banyak. Setelah mengatakan ini, keduanya naik ke atas. Apa kerja kerasnya? Mendengar ini, Gu Qinglian sedikit tersenyum. Air panas sudah disediakan untukmu, kamu bisa mandi, dan pakaiannya juga diletakkan di kamar mandi. Mandi yang baik dan santai. Gu Qinglian berkata kepada Long Zaitian. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, hanya merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Mau tidak mau membelai wajah cantik Gu Qinglian. Oke, ayo pergi, kita harus bangun pagi besok. Gu Qinglian berkata dengan wajah lembut. Long Zaitian juga masuk ke kamar mandi saat mendengar kata-kata itu. Setelah Long Zaitian masuk, Gu Qinglian kembali ke tempat tidur dan terus melihat beberapa dokumen. Menit dan detik berlalu,
sekitar 10 hingga 20 menit, dan Long Zaitian akhirnya keluar dari kamar mandi. Besok pagi, ada yang harus saya lakukan di cabang. Jarak antara cabang dan Tianlin Pharmaceutical sangat dekat. Saya akan datang setelah saya makan siang pada siang hari. Saya akan menunggu Anda di sana. Datang dan temui saya sekitar pukul 2. Setelah Long Zaitian keluar, Gu Qinglian merawat Long Zaitian. Oke, aku akan pergi setelah makan. Sambil menyeka rambutnya, Long Zaitian berkata kepada Gu Qinglian. Setelah mengeringkan rambutnya, dia masuk ke bawah selimut dan mematikan lampu. Apa yang sedang kamu lakukan? Dalam kegelapan, suara panik Gu Qinglian datang. Aku memegangnya seperti ini, dan aku tidak akan pernah main-main. Long Zaitian menjawab. Itu yang kamu katakan. Kamu baru saja menyelesaikan lemparanmu tadi malam, dan kamu harus pergi bekerja besok, jadi kamu harus tidur lebih awal malam ini. Dari tempat tidur, suara serius Gu Qinglian datang. Setelah percakapan seperti itu, waktu berangsur-angsur berlalu. Setelah beberapa saat, suara-suara datang dan pergi lagi di dalam ruangan. Setelah bangun dan sarapan keesokan paginya, Long Zaitian, seperti biasa, pertama-tama mengirim Long Xiaoxi ke sekolah. Kemudian mengirim Gu Qinglian untuk bekerja, dan akhirnya pergi sendiri ke grup Longteng. Dia telah pergi dari kota Linjiang selama beberapa hari, dan Paman Aneh belum pernah ke grup Longteng selama beberapa hari. Tidak, saat dia tiba di kantor, Qin Xiaomeng menyeret kaki belakangnya menjauh. Karena Lu Qingyao kembali ke kota Dongjiang, tidak ada yang menemani Qin Xiaomeng berlatih di grup Longteng. Oleh karena itu, begitu Long Zaitian kembali, Qin Xiaomeng secara alami menjeratnya. Ada banyak orang di grup Longteng, tetapi tidak banyak yang bisa berlatih dengan Qin Xiaomeng. Di bawah pelatihan Long Zaitian, kemajuan Qin Xiaomeng juga sangat cepat. Sekarang keterampilan Qin Xiaomeng tidak sedikit satpam yang bisa menolaknya. Oleh karena itu, tidak masuk akal untuk menggunakan petugas keamanan ini untuk berlatih. Paman, untuk apa kamu pergi ke kota Tianan kali ini? Kamu sudah lama berada di sana. Setelah menyelesaikan satu set latihan kekuatan, Qin Xiaomeng membuka sebotol air, duduk di samping Long Zaitian, dan bertanya. Tidak ada, aku pergi menemui seorang teman. Long Zaitian hanya bisa menjawab. Seorang teman? Teman seperti apa? Apakah itu teman dari keluarga Dongfang? Qin Xiaomeng bertanya ragu-ragu. Dia kurang lebih tahu bahwa Long Zaitian terkait dengan Dongfang Sue dari keluarga Dongfang. Long Zaitian pergi ke kota Tianan, kemungkinan besar, tentu saja dia pergi ke keluarga Dongfang. Ya, kami membicarakan beberapa hal. Long Zaitian menanggapi, lalu berkata, Hei, kamu pergi ke rumah Dongfang, apakah kamu sudah bertemu Dongfang Qingwan? Qin Xiaomeng bertanya setelah mendengar kata-kata itu. Siapa Dongfang Qingwan? Long Zaitian sedikit bingung. Paman, apakah kamu melakukan kesalahan? Kamu bahkan tidak tahu siapa Dongfang Qingwan. Apakah kamu dari masyarakat lama? Ketika Qin Xiaomeng mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Long Zaitian tampak tidak berdaya. Nama Dongfang Qingwan sepertinya tidak asing baginya. Dia sepertinya pernah mendengar Dongfang Xiaoxiao, Dongfang Xiaomu, atau Dongfang Sue menyebutkannya, tetapi dia tidak ingat siapa Dongfang Qingwan itu. Apakah aku harus bertanya siapa Dongfang Qingwan itu? Long Zaitian bertanya balik. Oke, lalu Dongfang Xiaoxiao, apakah kamu tahu siapa itu? Qin Xiaomeng bertanya lagi. Pemahaman ini adalah putri Dongfang Jinyun, kepala keluarga Dongfang. Long Zaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Orang yang paling terkenal karena putri seseorang. Dongfang Xiaoxiao diakui oleh semua orang sebagai gadis nasional tetangga. Dengan karakternya yang murni dan lugas, dia telah memenangkan hati ribuan talenta muda. Ketika Qin Xiaomeng mendengar ini, dia sedikit iri. Apakah dia masih muda dan terus terang? Long Zaitian tidak bisa berkata apa-apa ketika mendengar kata-kata itu. Jika tidak, Qin Xiaomeng bertanya balik. Baiklah. Long Zaitian menanggapi, dan tidak bermaksud untuk membantah apapun. Dongfang Qingwan juga wanita muda dari keluarga Dongfang. Dongfang Xiaoxiao adalah gadis tetangga. Dongfang Qingwan dikenal sebagai saudara perempuan kekaisaran bangsa. Dia telah merebut hati pria parubaya yang tak terhitung jumlahnya dengan seksualitas, kepekaan, martabat dan kebajikan. Dengan kata lain, pada usia Anda harus benar-benar menyukai Dongfang Qingwan, tetapi Anda bahkan tidak mengenal Dongfang Qingwan.
Qin Xiaomeng mengulurkan tangan kecilnya, menatap Long Zaitian, sangat bingung. Jika kamu tidak tahu, kamu tidak tahu. Apa yang aneh tentang itu? Aku tidak suka memperhatikan hal-hal yang berantakan ini. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. Bab 820. Apa yang berantakan? Saudari Yu, kamu bermartabat dan berbudi luhur, bukankah kamu paman seperti ini? Biarkan aku memberitahumu, paman, Dongfang Qingwan ini sangat cantik, kamu pasti menyukainya setelah melihatnya. Ketika Qin Xiaomeng mendengar ini, dia berusaha keras untuk menjelaskan lagi. Saya punya istri, dan saya hanya menyukai istri saya, bukan wanita lain selain istri saya. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sangat acuh tak acuh dan otentik. Tes, otot, pria sepertimu, bagaimana bisa saudari King Lian menyukaimu? Aku benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Ketika Qin Xiaomeng mendengar argumen Long Zaitian, dia menjadi sedikit cemas. Jangan memikirkannya jika kamu tidak bisa mengetahuinya, pikirkan dengan buruk. Long Zaitian bersih dan murni. Anda, Qin Xiaomeng tidak bisa berkata apa-apa setelah mendengar ini. Hei, mengapa Nona King Lian mau bersama pria lurus sepertimu? Itu benar-benar tidak masuk akal. Qin Xiaomeng mengejek. Bagaimana saya bisa bersama dengannya? Anda dapat menemukan seseorang untuk ditanyai, dan Anda dapat menemukan siapapun yang Anda inginkan. Long Zaitian berkata dengan senyum masam. Baiklah. Qin Xiaomeng terdiam, tiba-tiba dia ingat, memang, siapapun bisa mengetahui bagaimana Long Zaitian bisa bersama dengan Gu Qinglian. Hei, paman, lihat, apakah kamu tidak menyukai wanita cantik seperti itu? Qin Xiaomeng sedikit keras kepala, dan menemukan beberapa foto Dongfang Qingwan di internet, dan ingin menunjukkan Long Zaitian, tetapi Long Zaitian menolak. Dia tidak tertarik pada hal-hal ini. Aku tidak perlu membacanya. Aku hanya akan bertanya padamu, apakah istriku cantik? Long Zaitian juga tidak melihatnya, dia hanya berkata tanpa ekspresi. Dibandingkan dengan Sister King Lian, sepertinya sama. Tinggi, bentuk tubuh, ukuran, dan penampilan semuanya serupa. Qin Xiaomeng mendengar kata-kata itu, melihat gambar di telepon, membayangkan Gu Qinglian di benaknya, dan mulai membandingkan. Itu dia. Tidak ada yang sama. Saya pikir istri saya cantik. Long Zaitian sangat bertekad dan otentik. Sial, aku tiba-tiba menemukan bahwa saudari King Lian mungkin bisa menjadi bintang. Dibandingkan dengan Dongfang Qingwan, dia tidak kalah sama sekali. Qin Xiaomeng tiba-tiba sampai pada kesimpulan yang mencengangkan di benaknya, dan mau tidak mau berseru. Itu dia. Long Zaitian setuju. Hei, saudari King Lian sangat baik sehingga dia menikah dengan paman sepertimu. Ini seperti bunga yang tersangkut di kotoran sapi, seperti kodok yang memakan daging angsa, seperti sapi tua yang memakan rumput muda, terlalu banyak. Qin Xiaomeng menghela nafas ringan, dan berkata dengan marah lagi. Oke, hanya saja ada banyak hal yang harus kamu lakukan. Sudah hampir waktunya. Aku akan keluar untuk makan. Ada beberapa hal yang harus aku tangani setelah makan. Aku mungkin tidak bisa kembali pada sore hari. Long Zaitian melihat bahwa waktunya hampir sama, jadi dia berkata kepada Qin Xiaomeng. Hei, paman, apa yang akan kamu lakukan sore ini? Qin Xiaomeng bertanya. Bukan urusanmu, jaga dirimu baik-baik. Long Zaitian memiliki sikap yang keras dan autentik, dan saat dia berbicara, dia meninggalkan ruang latihan. Dia pergi ke kantor untuk menyeka keringat di tubuhnya, mencuci muka, dan keluar. Untuk makan siang kali ini, dia tidak berniat makan dan minum terlalu banyak, dia langsung pergi ke toko Hebo, makan semangkuk mie dengan santai, dan hanya menangani makan siangnya seperti ini. Suamiku, ini posisi Tianlin Medicine. Setelah kamu makan, langsung saja ke sini. Aku akan menunggumu di gerbang Tianlin Medicine. Tepat setelah makan, pesan Gu Qinglian datang. Pertama, dia mengirim lokasi dan kemudian pesan. Oke, aku sudah makan, ayo pergi sekarang. Yah, aku masih di kantor cabang sekarang, dan masih ada beberapa hal yang harus aku tangani. Mungkin kamu butuh 1 jam untuk datang, dan aku akan turun pada waktu yang hampir bersamaan. Gu Qinglian menjawab dengan pesan lain. Aku di sini untuk memberitahumu. Long Zaitian menjawab dengan sebuah pesan. Gu Qinglian baru saja mengirim isyarat oke. Ya Tuhan, aku akan mengemas mie gemuk untukmu,
dan kamu bisa membawanya kembali untukku, gadis Xiaoxi. Gadis itu sudah lama tidak ke sini, jadi aku mungkin lapar. Melihat Long Zaitian makan, Paman He berkata kepada Long Zaitian. Paman He, aku harus menjalankan beberapa tugas. Dia bisa memakannya di malam hari setelah mengemasnya. Tidak akan menjadi buruk, kan? Bahkan jika tidak menjadi buruk, tidak baik jika dingin. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berkata kepada Hebo. Cuaca seperti apa sekarang? Dalam cuaca dingin seperti itu, tidak akan mudah rusak. Jika dingin, pulang saja dan hangatkan. Kamu bisa memakannya jika sudah hangat. Mendengar ini, Paman He melambaikan tangannya dan berkata, sudah terlambat, Paman He sudah mengeluarkan mie kemasan dari dapur. Mie sosis gemuk ini adalah makanan favorit Long Xiaoxi, satu suapan penuh dengan aroma berminyak, meninggalkan aroma di bibir dan gigi. Sejauh menyangkut mie usus gemuk, tidak ada restoran lain yang lebih otentik dari Hebo di seluruh kota Linjiang. Baiklah, aku akan berterima kasih kepada Paman He atas nama gadis itu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan tidak punya pilihan selain menerimanya. Jangan bilang terima kasih, aku bisa dianggap melihat gadis itu tumbuh dewasa, setidaknya aku harus dianggap setengah kakek. Kedepan, kamu harus sering membawanya ke sini. Jika aku tidak sibuk, aku bisa bawakan dia makanan enak. Paman He melambaikan tangannya ketika mendengar kata-kata itu. Long Zaitian juga sedikit tersentuh ketika mendengar kata-kata ini. Memikirkan masa lalu, ayah dan anak mereka bahkan tidak mampu makan, dan kadang-kadang mereka hanya bisa datang ke sini untuk makan semangkuk mie. Saat itu, mie usus gemuk bukan sekadar mie usus gemuk, tapi satu-satunya kehangatan bagi ayah dan putrinya. Satu-satunya hal yang bisa membuat mereka merasa hangat. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Paman He, Long Zaitian berkendara menuju lokasi yang diberikan oleh Gu Qinglian. Waktu berlalu, dan segera jam 1 lewat. Hampir 20 menit sampai jam 2 ketika Gu Qinglian berangkat, karena kantor cabang hanya berjarak sekitar 10 menit dari Tianlin Pharmaceutical, dan akan segera tiba. Nyatanya, itu mirip dengan yang dia harapkan. Sekitar 10 menit, dia muncul di gerbang gedung Tianlin. Alih-alih langsung masuk, dia berdiri di gerbang dan mengirim pesan ke Long Zaitian. Aku sudah di pintu, berapa lama sampai kamu tiba? Tanya Gu Qinglian. Sudah hampir sampai, mungkin 7 atau 8 menit. Karena mengemudi, Long Zaitian hanya bisa langsung mengirim pesan suara ke Gu Qinglian. Baiklah, jawab Gu Qinglian, dan segera meletakkan teleponnya, dan berdiri diam di depan pintu Tianlin Medicine. Sekitar pukul 2 adalah waktu Tianlin Pharmaceutical berangkat kerja, dan banyak juga orang yang berjalan di luar. Gu Qinglian mengenakan gaun yang dibeli Long Zaitian hari ini, dia terlihat anggun dan halus, namun intelektual dan bermartabat. Dengan sosok sempurna yang tinggi dan seksi. Temperamen yang intelektual namun keren dan elegan, serta penampilan yang cantik, Gu Qinglian, yang berdiri di gerbang Tianlin Pharmaceutical. Tidak diragukan lagi membuat orang merasa menonjol dari keramaian. Dengan wanita cantik dan luar biasa berdiri di depan pintu, pria yang datang dan pergi menoleh hampir 100%. Setiap orang menyukai kecantikan, selain itu, kecantikan Gu Qinglian telah melampaui batas yang dapat dibayangkan orang biasa karena penambahan temperamen. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.